Selamat sore semuanya yang hadir. Nama saya Kenji dari Crystal of the Sea, dan kami adalah bagian dari grup perusahaan yang bergerak di produksi hasil perikanan. Perusahaan sejak tahun 2012 sudah ekspor ke beberapa negara termasuk Jepang, Taiwan, Singapura, RRT, dan kini brand yang kami launching di Indonesia dan Singapura sudah berkembang secara luar biasa. Dahsyat banget dengar dari Pak Irfan tentang Lemonilo. Kami termasuk brand yang lebih baru, dan saya benar-benar banyak belajar hari ini ya. Sebelum saya mulai, saya ingin tanya, berapa yang hadir di sini mempunyai bisnis makanan atau minuman? Bisa pakai fiturnya raise hand atau di chat. Tuh, 2, 3. Oh, ada beberapa ya. Ada yang di bidang catering nggak? Catering makanan, mayoritas. Kalau ada yang di bidang pembuatan saus atau bubuk makanan, wah, oke, lumayan ya, 50-50. Nah, hari ini saya ingin berbagi informasi tentang food safety atau keamanan pangan. Yang terutama, food safety beda dengan nutrisi. Tadi Mas Irfan bicara secara besar tentang Lemonilo punya nutrition fact ya. Makanan yang Anda konsumsi bisa sangat bergizi dan penuh dengan vitamin, tapi tetap bahaya dikonsumsi. Sebagai pengusaha pangan, food safety adalah dasar yang paling penting dan setiap proses tidak boleh diabaikan. Masalah utama yang dialami banyak usaha makanan adalah keterbatasan pelatihan di keamanan pangan. Karena mayoritas warga Indonesia masih mengandalkan produk makanan dari UMKM, saya percaya kita semua, keterbatasan ini telah mengakibatkan banyak kasus food poisoning. Dan food poisoning bisa mengakibatkan malnutrisi dan dampak kesehatan jangka panjang. Ini uniknya di Indonesia. Konsumen tidak begitu perhatikan aspek-aspek food safety. Tentunya sebagai pengusaha di bidang makanan, ini hal yang sangat positif bagi kami semua. Dibanding customer kami yang dari Jepang atau Singapura, pelanggan di Indonesia jauh lebih baik hati. Baru saja saya terima telepon dari Jepang soal komplain produk kami. Mungkin saja kita semua merasa perut orang Indonesia lebih kuat, bal, atau kalau ada masalah nanti makan norit saja, atau yang penting murah, kotor nggak apa-apa. Tetapi kalau kami lihat dari statistik yang ada pada tahun 2016, ada 208 kasus food poisoning yang tercatat di wilayah Jakarta. 52% diakibatkan dari konsumsi seafood, yaitu produk di bidang kami, dan 46% bersumber dari makanan rumah atau home industry. Dengan adanya PSBB, konsumen yang biasanya pesan makanan dari restoran, sekarang lebih memilih untuk masak sendiri atau pesan dari toko online yang berbasis home industry. Walaupun resiko infeksi COVID-19 mungkin lebih rendah, resiko food poisoning akan lebih tinggi. Sebagai pelaku usaha di bidang FMCG atau F&B, ada kewajiban untuk menjaga keamanan pangan, sehingga menjaminkan kesehatan pelanggan kami. Di dalam hazard analysis, ada 4 faktor yang harus dipertimbangkan. Resiko biologi, resiko fisik, resiko kimia, dan radioaktif. Hari ini, saya ingin membagikan beberapa contoh resiko biologi dan fisik. Yang pertama, biologi. Nah, mikroorganisme berada di mana-mana. Contohnya bakteri, virus, fungus, parasit. Mayoritas bakteri tidak berbahaya, bahkan berguna. Manfaatkan bakteri memproduksi makanan seperti keju, yogurt, soy sauce, dan yang kita suka semua, sambal terasi. Tentu, ada banyak mikroba yang sangat berbahaya. Contohnya Salmonella, E. coli, kolera, norovirus, hepatitis A, banyak dan yang lain-lain. Dalam kondisi optimal dan nutrisi, oksigen, dan suhu hangat, bakteri bisa multiplikasi secara sangat cepat. Contohnya untuk E. coli, bakteri yang sering kali mengakibatkan diare, jumlah bakteri ini bisa double dalam 30 menit. Jadi dalam 6 jam, satu bakteri jadi 4.000. Dan dalam setengah hari, satu akan menjadi 16 juta. Di Indonesia, suhu dan tingkat kelembaban sangat ideal untuk yang
untuk bakteri bisa multiplikasi secara cepat. Maka itu semua pelaku usaha makanan harus paham cara-cara mengkontrol perkembangan bakteri di produk Anda. Kita lihat beberapa kasus di Indonesia, Saigon Delight dan Green Tea Surabaya di tahun lalu, di mana puluhan pelanggan sakit berat karena konsumsi makanan mereka. Walaupun perusahaan ini tetap bisa berjalan, tetapi kerusakan di reputasi dan nama baik tidak bisa diperbaiki. Di Singapura ada satu kasus di mana 63 orang sakit berat dan 1 orang meninggal, dan restoran ini tentu langsung ditutup. Semua pelaku usaha harus menghindarkan hal ini terjadi. Nah, bagaimana caranya di Kristal? Perlu diketahui bakteri butuh sumber, bisa jadi dari tangan atau dari air, oksigen, suhu yang sampai 60 derajat, dan untuk berkembang. Di Kristal, untuk membasmi sumber bakteri, semua karyawan wajib untuk sanitasi tangan dan meja kerja dengan etanol setiap 30 menit, dan sterilisasi sepatu kerja setiap 4 jam. Produk kami juga semua melewati proses perebusan, sehingga semua bakteri dapat dibasmikan. Peralatan dan wadah produk wajib disanitasi sebelum dipakai. Dan setelah produk sudah direbus, kami akan bekukan ikannya sampai suhu minus 20 secepat mungkin. Dengan cara tersebut, kami bisa kontrol jumlah bakteri serendah mungkin. Ini contoh untuk frozen food kami. Boleh saya tanya dari yang hadir, apakah ada pengusaha yang di bidang seafood atau dibikin makanan yang perlu di kulkas? Nggak ada sama sekali, ini hoki banget. Karena karena keterbatasan rantai dingin di Indonesia, makanan yang harus dibekukan atau yang harus dingin itu sulit jual karena distribusi akan mengalami banyak kendala dan market kalian akan sangat terbatas ya range-nya. Bagi pelaku usaha yang mengalami hal yang seperti ini, saya ajak Anda untuk explore 2 cara ini. Yang pertama, apakah Anda bisa mengurangi kadar air di produk akhir? Karena bakteri tidak bisa berkembang tanpa air, produk makanan yang kering bisa tahan lebih lama. Kedua, apakah Anda bisa investasi di teknologi packaging dan pasteurization untuk menambah shelf life di luar kulkas? Untuk Kristal, kami memilih untuk gunakan teknologi dehidrasi sehingga bakteri tidak dapat multiplikasi sama sekali. Karena kandungan air yang sangat rendah, produk kami bisa tahan di luar kulkas lebih dari 1 tahun. Bisa kelihatan untuk mengendalikan resiko biologi, banyak hal yang harus dipertimbangkan. Berikutnya, hal resiko fisik atau benda asing. Nah, ini menarik, soalnya benda asing bisa diketemukan di mana-mana aja. Bahan baku Anda, ayam, daging sapi, ikan, pasti mengandung benda asing. Untuk Kristal, yaitu bahan baku kami adalah ikan, benda asingnya tercakup pecahan kayu, rumput laut, kerang, batang rambut, benang nilon, dan lain-lainnya. Keseluruhannya telah identifikasi 20 kategori benda asing dan lebih dari 100 subkategori. Selain dari bahan baku, benda asing juga bisa tercampur sewaktu masa produksi atau lagi masa masak. Mur atau baut dari mesin produksi, pecahan wadah makanan, bisa juga tercampur di final produk kalian. Bahkan perlengkapan kemasan, resolatif, sendok, segala, juga bisa jadi resiko benda asing. Benda asing dapat mengakibatkan dampak kesehatan yang berat. Ada beberapa kasus di Jepang, di mana konsumen kegigit batu dan harus menjalani prosedur dental yang sangat mahal. Dan di sana, perusahaan bahkan harus beli asuransi untuk melindungi mereka dari klaim medis. Klaim seperti itu jarang terjadi di Indonesia. Tetapi damage, kerusakan terhadap reputasi brand akan sulit diperbaiki. Apalagi dengan masa-masa media sosial. Dibanding dengan resiko biologi, resiko fisik lebih nyata, karena bisa dilihat di foto dan diposting di online. Contoh yang di Asia, saya ingat itu di Singapura ada merek yang nama Urbins ya, kayak potato chips gitu, dan pelanggan ada 2 kali sebenarnya ketemukan cicak di dalam kemasan mereka. Pas banget kemarin ada di grup, ada satu
video yang post itu ketemu cicak juga di Doritos. Ya, nggak tahu ini benar apa enggak. Ya. Nah, bagaimana caranya menjaminkan produk akhir Anda 100% bebas dari benda asing? Di Kristal, kami sortir semua bahan baku kami 6-9 kali sebelum kita kemas. Kami juga melarang pemakaian peralatan ukuran kecil atau bersifat rontok di ruang produksi kami. Contohnya stapler, sapu, tali rafia, itu semua di-ban dari ruang produksi. Semua peralatan mesin produksi kami dicat hitam atau merah. Setiap produk juga akan melewati 1 kali untuk memastikan tidak ada benda asing di setiap checkpoint. Dan tahun ini kita mulai memakai artificial intelligence untuk cek pakai kamera. Semua karyawan juga wajib memakai seragam full dari topi, hairnet, sampai sepatu khusus untuk mencegah tercampur benda asing seperti rambut atau aksesoris pribadi. Untuk pelaku usaha yang berbasis home industry, saya tetap sarankan harus ada 1 orang QC untuk periksa produk akhir kalian. Jarak dan jeda waktu dari quality control sampai pengemasan sependek mungkin. Setelah packing, wajib segel semua produk Anda, dan semua yang handle makanan harus memakai seragam khusus. Pemilihan bahan kemasan juga sangat penting. Contohnya masih banyak UMKM yang memakai plastik atau kertas dan di staples. Saya percaya nggak ada yang di sini ya. Soalnya staples itu benda asing yang sangat berbahaya dan seringkali produk yang pakai cara kemas ini pasti muncul staples di dalam makanan. Pastikan kemasan Anda airtight dan tidak ada bolong. Pernah terjadi di kami juga, karena kalau ada bolong, semut bisa masuk. Secara dasar, resiko fisik dan biologi adalah resiko yang paling common di produk makanan. Kalau Anda bisa kendalikan 2 resiko ini secara konsisten, reputasi brand Anda baru bisa berkembang. Sekarang karena pandemik, konsumen semakin perhatikan kebersihan dan kesehatan. Reputasi brand Anda akan semakin penting di pemasaran produk. Lewat sosial media, konsumen akan selalu bertanya soal food safety, dan Anda harus bisa menjawab setiap pertanyaan mereka. Saya bisa bayangin sekarang sosial medianya Doritos pasti banyak pertanyaan soal cicak di dalam kemasan. Ya. Konsep food safety sangat luas. Kalau saya boleh singkatkan konsep-konsep prinsip-prinsip keamanan pangan di Crystal of the Sea, ada 7 bagian. Yang pertama, SOP, sanitasi, dan penerapan SOP. Yang kedua, traceability, melalui kode produksi. Ketiga, sumber resiko atau hazard analysis. Keempat, perancangan SOP untuk mengurangi resiko. Kelima, penentuan batas threshold resiko. Keenam, pencatatan data. Ketujuh, dan terakhir, evaluasi internal. Tentu untuk bahas setiap prinsip ini sangat amat panjang, dan sebenarnya prinsip ini diperlukan untuk minta perizinan, contohnya SNI, ISO, atau BPOM ya. Kami sarankan bagi pelaku usaha yang serius di bidang food safety untuk mengambil latihan HACCP di Kementerian Kelautan dan Perikanan atau Kementerian Perindustrian. Atau enggak, Gizigo bisa adakan kursus di HACCP juga kalau ada peminatnya. Ya, saat penjualan Anda meningkat, resiko pangan akan semakin nyata. Saya mengajak semua pengusaha dan pemegang brand untuk pegang satu prinsip ini. You are one step away from destroying your brand. Setiap langkah dan perubahan produksi yang kalian ambil harus melewati uji coba yang intensif sebelum dijadikan prosedur atau SOP. Dan demikian, terima kasih waktu yang Anda sudah beri. Saya kembalikan waktunya kepada moderator.